Oke guys, balik lagi nih di Sabtu ini nih. Ini ada Kawasaki Z250 pasang steering damper. Pasang steering damper. Nggak masalah sih steering dampernya mau mereknya Matris, mereknya Nui, merek KTC, nggak masalah. Yang penting bracketnya. Jadi kalau Z250 bracketnya itu beda sendiri dibanding Ninja 250 Fi atau Ninja 250 Karbu. Nah, buat pasangnya biar enak nih, tipsnya tangki mesti dibuka. Tangki dibuka, terus bracketnya itu dia tuh berlapis-lapis guys. Ada beberapa piece, nggak satu piece. Nah, ada bagian bawahnya base-nya yang ngikat ke rangka. Terus supportnya yang kedua sama yang ketiga ini ada lagi nih. Nanti di atas ini ada lagi holder bracketnya untuk megang si steering damper. Terus ada lagi yang pegangan lagi untuk di setangnya. Untuk di apa? Segitiga. Nah ini kalau udah pakai riser, kita perlu penyesuaian lagi dengan part-part lain. Ini kebetulan hanya ganti crownnya aja dan nggak pakai riser. Jadi bisa dipasang dengan lumayan PNP. Silakan Bang Dede diproses. Nah, oke, kita lihat sebelah sana ya. Nah ini ada Kawasaki New Ninja 250 ini. Aduh, pagi-pagi kabel gas putus. Seperti biasalah, semua hal yang putus itu karena hubungan yang kurang baik. Asik. Oke lah, kita comblangin gitu. Kita perbaiki hubungannya. Nyomblangin kita, matchmaker supaya hubungannya baik. Oke, dilanjutkan guys. Nah, ini motor udah selesai, dibawa keluar. Gilang. Sepertinya gua akan ganti Flores. Kenapa? Kenapa knalpot yang kemarin? Knalpot yang kemarin kenapa? Oh, ngempos. Udah gua jual juga. Oh, udah dijual. Ya udah ntar. Kalau itu aja. Jadi gua pengen lihat barangnya dulu, Floresnya ready yang mana? Oke, sip. Bentar ya. Oke, sip. Buat R25 ya. Oke, sebentar. Nah, ini kita udah pasang steering damper Matris di Z250. Jadi kalau triknya pasang steering damper ini, setang motor lurus terhadap bodinya lurus semua. Jarak di sini dan di sini yang kuning ini harus sama. Ya kurang beda-beda 1-2 mili nggak apa-apa lah. Samalah ya. Begitu. Nah, bracket itu dari bawaan lahir itu seringkali kekurangan di bagian sini nih guys. Ini. Jadi ini tambahan nih guys. Gitu loh. Ini tambahan. Jadi kalau kamu beli bracket steering damper Z250 kalau beli online, nah itu dia punya kekurangan tuh di sini. Ya ada kekurangan lah dikit-dikit lah guys, gitu loh. Ya kan? Ya karena kita di bengkel, kita adalah part yang untuk menunjangnya. Tuh. Nah terus untuk di bawah ini kepasang rapi, nggak mentok segitiga, ya kan? Tangki mepet tapi nggak mentok. Gua jalan ya. Oke, thank you. Mepet udah gitu. Terus ini memang bisa bergerak sedikit karena mengikuti gerakan setang. Oke, kurang lebih seperti itu. Steering damper Matris ya nggak masalah sih, mau merek Matris, merek KTC, Nui nggak masalah. Pemasangan seperti ini dan posisi tangkai ini di sebelah kanan, bukan kiri. Nggak bisa di kiri guys, pasti di kanan. Oke, pasang ini sebaiknya ke bengkel ya. Kalau masak sendiri, buka tangkinya, takutnya kabel di bawahnya dan selangnya itu bermasalah nantinya. Ups, ini nggak rapet ya. Oke, itu dulu. Lanjut lagi. Oke, siangan ini kita habis pasang nih knalpot claw racing yang clip on buat New Ninja 250. Tuh, rapi guys. Yuk kita mendekat ke arah Bang Dede yang lagi ngutak-atik dan kita akan lanjut cat pelek buat
Yamaha R6 ini sambil nungguin karena motor ini ngalamin kerusakan yang lumayan nih. Jadi kerusakan ini bukan crash ya guys, ini kerusakannya itu adalah di blok kiri. Itu dia sepul atau alternatornya kebakar. Nah coba Bang Dede akan buka ini. Nih kita lihat ya. Jadi ini motor datang dengan awalnya keluhan mesinnya berbet, larinya berbet, udah gitu akinya ngedrop guys. Nah, wah, begitu dicek kelistrikan segala macam, ada kelemahan di kelistrikan dan kita cek akhirnya sampai ketahuan sepulnya itu kebakar. Ini kebakar total ya guys, semua kebakar nih, nggak ada yang utuh satupun. Jarang-jarang nih kebakar kayak gini nih. Biasanya kalau kebakar tuh hanya 1-2 pol. Ini semua pol, maksudnya pol itu kutubnya kebakar dari kutub utara, selatan, timur, barat. Meter ya. Oh iya. Untungnya apa? Pasang voltmeter ya. Ketahuan tegangannya. Itu loh guys, pentingnya pasang voltmeter. Nah ini kita sambil nunggu partnya datang, jadi kita belum lepas, masih taruh sini dan ditutupin kain. Oke deh, tutupin kain lagi. Nah jadi itu loh guys, pentingnya kamu pasang voltmeter. Jadi ketahuan kalau misalnya akinya itu ngedrop, kelistrikannya ngedrop. Kalau kelistrikan ngedrop itu fungsinya impactnya kemana-mana ya, pasti ke busi, fuel pump dan lain-lain gitu loh. Nah oh iya, kalau misalnya sampai kayak gini, ini belum tentu muncul di indikator engine checknya ya guys, belum tentu muncul ya gitu loh. Nah, ini New Ninja selesai tadi dari betulin gas spontan ya kan, yang hubungannya kurang baik. Udah jadi baik lagi, kita tapin. Nah ini Bang Umar dengan knalpot Claw Racing yang model gede ini Claw Racing Black, Claw Racing Black ya, model gede ini. Slip on aja, suaranya adem. Kalau perlu pakai DB killer bisa pakai DB killer. Mana DB killer ya? Oh ini nih DB killernya. Ini knalpot import ya guys, knalpot import ya, bukan yang begitu ya. Ini knalpot import guys gitu loh. Ini DB killernya, pasangnya di belakang kalau diperlukan, kalau dibutuhkan. Oke, ntar kita coba suaranya ya. Lanjut. Kan suaranya adem, di bawah tarik pun juga adem. Ini nggak pakai DB killer loh guys, adem nih suaranya nih, asik kan. Nah ini knalpot Claw Racing yang tipe black long di New Ninja 250 slip on. Oke. Nah kita lanjut lagi di dalam, kita akan ada servis motor yang ini nih, CBR 250 RR. Beberapa hal mesti dikoreksi nih. Oke, lanjut lagi nih kita. Jadi ini ada Kawasaki Z250 pakai Armdale Kevik. Ini mau pasang hagernya nih guys, pasang hager armnya nih, itu loh, pakai hager arm karbon. Nah ini kalau pakai Z250 nih, pakai arm lebar ini, banyak hal yang mesti diperhatikan supaya aman dipakainya. Jadi kayak gini nih, ada bekasnya nih, ini kena master rem, terus yang ini kena knalpot, itu loh ya kan. Nah jadi kalau udah pakai arm lebar gini, ini segala footstep belakang, footstep depan itu mesti digeser agak keluar guys, biar nggak mentok-mentok
yang perintilan-perintilan ini nih, yang kecil-kecil ini. Soalnya kalau sampai shocknya main, itu akan kena dia. Sebelah kanan gitu, sebelah kiri juga sama guys, gitu. Sementara ini ada ZX25R habis pasang dan masih pasang yang lain-lain. Ini spion ZX10R yang ada sennya. Udah termasuk bracket tuh guys. Rapi ya pasangnya ya. Jadi kalau dipasang estetikanya dapet. Sama ini lagi pasang apa dek? Klakson. Soalnya knalpotnya nggak ada bunyi. Minimal klaksonnya yang berbunyi. Gitu loh. Oke. Itu juga ada R25. Ntar gue bahas deh masalah di R25 yang cukup unik tuh. Lanjutkan. Oke. Makin sore ada yang udah kelar, ada yang masih baru datang. Ya ini kayak RR Mono ini mau servis ganti oli dan macam-macam. Nah ini yang Z250 udah selesai nih guys. Ini apa? Hagernya yang custom untuk arm Delcavic. Jadi udah terpasang. Dan memang karena armnya ini tidak ada lubang di mana-mana, jadi pemasangan pun kita tidak mengorbankan armnya. Jadi kita nggak bikin lubang apa-apa di arm juga. Jadi kita pemasangan itu pakai clamp atau kabel tis. Nah, jadi kalau yang bagian tengah itu memang ada lubang di bagian balik arm. Tapi kalau untuk samping pakai kabel tis guys, gitu loh. Ini emang udah wajar sih seperti ini. Ya kecuali kalau ownernya rela dilobangin armnya, kita akan pakai baut. Tapi karena ini tidak ada, jadi kita pakai kabel tis aja. Yang penting kuat terpasang dan rapi. Wih, mentok-mentoknya kita bikin mentok guys, supaya terlihat lebih apa ya, dramatis lah. Windshield pakai windshield Claw Racing, cakep. ZX25R baru ganti knalpot Avionic dan apa namanya spionnya pakai spionnya ZX10R dengan bracket tambahan di sini nih guys, gitu loh. Terus udah gitu si lampu sennya itu tetap bisa dinyalakan guys, gitu loh. Coba kita nyalain lampu sennya boleh ya? Coba hazard atau sen. Rapi. Nih bracketnya nih, bracketnya besi dan nggak goyang-goyang deh ya, nggak. Cakep guys. Oke, pantau terus ya. Ntar kita lanjutkan. Ini nih dinamo starternya Yamaha New R25 sama R25 lama sama sih. Nah ini ada kejadian unik banget nih guys. Ada Okta. Ini ada kejadian unik banget. Ini motor kalau di starter nggak mau. Jadi dia di lampu sen bisa, klakson mau, ya. Klaksonnya suara kenceng, ya. Tapi kalau di klakson, kalau di starter hanya bunyi cetak-cetek di bendik sini di bawah, hanya bunyi cetak-cetek. Nah ternyata kita telusurin mengenai listriknya. Ternyata listriknya ini nyampe ke dinamo starter, nyampe kemari dinamo starter posisinya di listriknya nyampe ke dinamo starternya. Dinamo starter tadi ada di sebelah situ guys. Tuh, di kolong situ, di dalam situ tuh, untuk ngegerakin girang itu tuh. Nah, untuk gerakin girang itu tuh. Ya. Nah, jadi listriknya itu nyampe ke dinamo starter dari relay starter atau bendik, nyampe ke dinamo starter ini. Ya, telusurin listriknya sih nggak sulit ya guys. Pakai test pen bisa, pakai voltmeter bisa. Nyampe kemari. Tapi
dinamo starter ini nggak muter nih. Nah, terus tadi kita sekali waktu kita coba dinamo starter ini kita ketok bodinya pas masih terpasang di motor ya. Saat masih terpasang di motor, bodinya kita ketok sedikit, tak 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 gitu. Setelah bodinya diketok, dinamo starternya baru mau nyala. Nah, ternyata bisa kita simpulkan bahwa dinamo starter ini nggak rusak, hanya kotor guys. Jadi di dinamo starter ini ada seperti kita sebutnya areng ya. Kalau kamu main Tamiya, dinamo Tamiya tuh ada brasnya itu sepertinya kotor. Kotor itu bukan karena debu yang masuk ke dalam, tapi lebih kepada karena kotoran atau kerak yang menghambat aliran listrik guys di dalam dinamo starter. Apakah ini totally rusak? Tidak, ini tidak rusak guys. Ini hanya masalah ada kotor. Jadi nanti akan kita buka ini guys. Gitu loh. Kamu punya masalah begini-begini, telusuri satu-satu. Rasanya sih nggak sulit. Dan pengerjaan gini rasanya nggak nyampe 500.000 lah guys. Gitu loh. Hanya berapa? Hanya kagak banyak lah. Karena sebenarnya nggak ada yang rusak, hanya kotor aja guys. Ini kejadian unik. Jadi bukan masalah di aki, jadi aki nggak perlu diganti guys. Bukan salah akinya, gitu loh. Bukan salah aki, bukan salah bendix starter, bukan salah starter, bukan salah yang punya motor juga. Mungkin salah yang punya motor juga sih, jarang dipakai motornya. Ini RR Mono lagi di servis, nih guys. Sama juga RR Mono juga lagi di servis nih guys. Oke. Ini air filternya masih bagus ya. Nih air filter masih bagus nih. Her, coba air filter yang jelek mana Her? Nah, ini RR Mono dua-duanya lagi servis. Yang ini satu air filternya udah nggak bagus. Yang ini satu air filternya masih bagus. Nih. Jadi kita coba kita tekan dua-duanya ya. Nah, jadi yang nggak bagus dia akan rontok. Tuh, dia akan rontok tuh. Dia bisa sobek. Nah, sobekannya ini bisa masuk ke dalam mesin, dalam intake sini nih. Nah, kalau kayak gini sebaiknya diganti karena sudah rapuh dan usia. Lama-lama dia akan kena panas, dia akan jadi getas guys. Oke, lanjutin. Oke Sen, berarti ya, thank you. Nah, ini Bang Umar lagi pasang winglet untuk RR Mono. Lagi dirapin nih, pasang di bagian bawahnya. Oke guys, hari ini kayaknya udah mau selesai. Tinggal ini terakhir. Yang lain-lain lanjut besok. Ini juga hal kecil-kecil aja, hal-hal drive thru nih guys. Nelson yang sabar menanti juga sudah selesai. Udah Sen, semuanya. Thank you. Gitu. Untuk Z250 ini juga selesai, tapi orangnya kayaknya ngambilnya besok deh guys, gitu loh. Ini selesai dengan windshield, claw racing dan hager armnya. Ini makin gemuk aja di belakang nih. Oke guys, rasanya itu aja hari ini. Jadi yang banyak kita kerjakan itu adalah dari pagi itu adalah steering dampernya Z250, knalpotnya New Ninja, terus itu Z250 juga windshield sama hager arm, dan sama urusannya R6 yang harus ganti spool karena spoolnya kebakar. Oh, nama R25 juga guys. Nah, ini spool guys, sama R25 yang masalah starter. Oke guys, rasanya itu dulu guys.
Thank you guys.